bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres. Dugaan intervensi Jokowi untuk Kongres nanti. Hasto Kristianto menegaskan kewajibannya untuk menegakkan hukum. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja. Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, saya politik. Timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Silih berganti mengkritik PDIP sebagai langkah politik yang cari aman, cuci tangan dan hanya ingin mencuri perhatian dari rakyat. Izin melaporkan Bu Mega. Siap. Kapan Bu Mega ke KPK Bu? Pak kata saya dengan tersangka. Mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Nah, ini kayaknya kita menarik nih kalau kita ngebahas soal PDIP. Karena beberapa waktu belakangan ini PDIP lagi seringkali menggunakan istilah kriminalisasi, politisasi. Iya nggak sih? Dan apalagi soal kemarin penetapannya Pak Hasto gitu. Kemudian ada tuh orang-orang yang menarasikan soal pembungkaman. Emang bener ya PDIP itu dibungkam? Kira-kira akan Penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Terima kasih. Terima kasih Bung Roni. Rekan-rekan wartawan, terima kasih banyak. Ini akan berkembang terus, nanti kita akan konfirmasi setiap perkembangan. Selamat malam dan selamat merayakan Natal 2024 dan tahun baru 2025. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Kira-kira akan berpengaruh nggak ya pemecatan PDIP terhadap Kongres tahun depan ini? Justru itu Pram, justru karena mau Kongres ada dugaan intervensi Jokowi untuk Kongres nanti. Jadi ada upaya untuk menggeser orang-orang yang menentang Jokowi di internal PDIP. Kan kita tahu semua bahwa internal PDIP itu sebetulnya terbelah gitu kan. Betul. Terbelah soal sikap terhadap Jokowi. Ada upaya Jokowi masuk lewat orang-orangnya untuk menggeser posisi elit partai di PDIP, yakni lewat sekjen gitu, untuk menggeser sekjen. Oke. Jadi ada musuh dalam selimut di PDIP. Jadi Hasto mengingatkan Jokowi ya. Ya, kalau mau mengambil alih partai ini yang masih dipegang oleh Trah Soekarno, itu bukan di sini tempatnya. Secara garis besar seperti itu. Marah lah di situ, Bro. Siapa yang marah? Pak Ade lah. Oh, Jokowi. Marah. Gimana marahnya sih? Nah, sudah dengar sendiri kan? Kalau PDIP saat ini dengan adanya beberapa hal yang menimpa PDIP, mulai dari spanduk, terus kemudian yang barusan ini penetapannya Pak Hasto sebagai tersangka, itu PDIP menilai hal ini seperti mengiyakan atau membenarkan dari statementnya Bu Mega yang sempat mengatakan kalau partainya itu lagi OTW atau sedang ada yang ingin mengawat-awat menuju Kongres 2025. Tidak cuma itu aja, bahkan lebih spesifik lagi siapa tokoh di balik ini semuanya, yaitu Pak Joko Widodo, Presiden RI ke-7. Mantan kader PDIP yang barusan kemarin itu dipecat oleh PDIP. Hasto Kristianto menegaskan kewajibannya untuk menegakkan hukum setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran berita bohong. Karena yang saya sampaikan ini terkait juga dengan produk jurnalistik yang diatur dengan undang-undang pers, dan kebebasan pers itu merupakan bagian dari amanat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa. Terutama kalau kita lihat sejarah reformasi oleh Bu Megawati Soekarno Putri yang kemudian keliling ke seluruh Indonesia mendengarkan suara rakyat yang saat itu tidak bisa bersuara. Dan itulah yang kami lakukan di dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum itu.
Ada Pak Hasto ini waktu kemarin itu dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan, belum sebagai tersangka ya. Karena ketika Pak Hasto ini dipanggil sebagai tersangka ya masih belum nampak kita. Menariknya di sini, ketika Pak Hasto sebelumnya itu pernah mengatakan kalau beliau itu akan menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum di Indonesia, tapi ketika beliau ini ditetapkan sebagai tersangka kok mendadak nggak ada ya orangnya. Pasti kalian udah dapat info kan ya bagaimana rumahnya Pak Hasto yang nampak kosong dan juga beberapa hal lainnya yang ini kemana ya Pak Hasto ya? Kok mendadak nggak ada ini kemana gitu? Apakah sebatas liburan aja? Karena kalau keterangannya itu kan Pak Hasto sedang liburan Natal bersama dengan keluarganya. Beneran nih liburan aja atau gimana? Kalau menurut kalian? Nah teman-teman, bicara soal statement-statement yang dikeluarkan oleh PDIP seperti yang tadi aku singgung, soal kriminalisasi, politisasi, dan mengiyakan atau membenarkan apa yang sempat dinarasikan Ibu Megawati kalau partai Banteng ini sedang diawat-awat menuju Kongres, kemudian narasinya berkembang menjadi ini suatu bentuk pembungkaman dengan adanya hal-hal yang menimpa PDIP belakangan ini. Emang benar ya PDIP dibungkam? Kita kan tadi sudah mendengar statement-statement dari PDIP ya kan seputar hal-hal itu. Nah sekarang coba kita buktikan apakah benar nih PDIP itu dibungkam oleh penguasa yang menurut PDIP kan seperti itu, atau justru sebaliknya. Nah kalau kita melihat seperti ini berarti kita harus melihat track record sebelumnya. Bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo, ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja. Kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan saja lah, kira-kira seperti itu. Oke, yang katanya dibungkam tapi setiap kali ada sesuatu hal yang menyinggol kadernya itu kok jadi mengancam gitu. Ini sudah terjadi ketika Pak Hasto ini dipanggil jadi saksi kemarin gitu ya. Bahkan Ibu Megawati yang aku amati ya 2 kali ngomong di atas panggung. Yang pertama di acara Rakernas PDIP dan yang kedua itu di acaranya peluncuran bukunya Pak Todung. Itu mengutarakan hal yang sama. Kalau nanti semisalkan memang benar nih Pak Hasto ditangkap, Ibu Megawati akan mendatangi KPK. Ini salah satu bentuk intimidasi nggak sih? Soalnya nggak sampai ini aja. Kita tarik mundur lagi coba. Sekarang saya pengen penonton kita di sini bro, pengen memahami relasimu dengan Pak Jokowi. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan mitos sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Nah ketika kok ada dari kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, kayak orang salah paham.
Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan loh. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jamnya ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu loh. Mereka ketika di dalam tahanan Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang belum Bu. Nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih. Ini ketika kita melihat track recordnya dari PDIP di waktu yang lebih jauh lagi di 2019 ketika waktu itu Pak Ahok itu ditahan ya seperti itu. Nah ini menariknya itu kan sudah lama gitu ya. Dan ketika hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ataupun dengan PDIP tidak baik-baik aja, kenapa kok di sini itu Pak Ahok mengungkit kembali soal itu? Dan rasa ketidakterimaannya ketika harus dipenjara untuk atau demi atau dikorbankan demi Pak Joko Widodo seperti itu. Menariknya di sini upaya yang dilakukan Ibu Mega melobi sana sini supaya Pak Ahok tidak dipenjara gitu, maksudnya seperti itu. Oh, memang dari dulu ada upaya-upaya seperti itu ya. Itu yang katanya taat hukum, apakah itu cerminan yang baik? Ya, yang setahu saya sih, kalau memang benar-benar taat hukum dan memang terbukti, harusnya ya diterima saja. Itu taat hukum, ya kan? Nggak kok mencari upaya sana-sini supaya ini terbebas dari hukum. PDIP tampil sebagai partai politik yang menolak kenaikan PPN 12%, padahal dulu PDIP merupakan salah satu inisiator dalam undang-undang ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan sampai hari ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Kimplas, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN dan seterusnya silih berganti mengkritik PDIP sebagai langkah politik yang cari aman, cuci tangan dan hanya ingin mencuri perhatian dari rakyat. Karena soal kenaikan pajak menjadi 12%, ini tentu bukan kebijakan politik Prabowo dan Gibran yang usia pemerintahannya belum mencapai 100 hari. Jadi dalam konteks inilah kemudian kita menyaksikan per hari ini seakan-akan PDIP itu berjalan sendirian dikeroyok ramai-ramai oleh Kimplas. Karena dinilai PDIP hanya mencari muka, mencari asyik sendiri, padahal PDIP adalah sebagai partai politik yang menjadi inisiator terkait dengan kenaikan. Nah, ini yang barusan terjadi nih soal kenaikan PPN. Menjadi salah satu dari rentetan rekam jejaknya PDIP yang sering berbeda gitu loh, ketika PDIP itu ada di posisi yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan seperti saat ini. Orang yang menjadi inisiator, kelompok yang menjadi inisiator mendadak yang paling keras teriakannya untuk menolak hal yang dulunya diinisiasi oleh kelompok mereka sendiri. Ini menarik ya teman-teman. Menjadi salah satu bukti dari rekam jejaknya PDIP yang katanya itu dibungkam oleh penguasa, yang katanya dipolitisasi ataupun dikriminalisasi. Izin melaporkan Bu Mega. Siap. Kapan Bu Mega ke KPK Bu? Pak kata saya dengan tersangka. Kalau itu ditangkap saya datang. Yang saya nggak mau. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti terhadap sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi.
Waduh, piye iki Bu Mega. Tuh lihat Pak Hasto, Sekjen Ibu itu loh Bu. Udah jadi tersangka Bu. Ibu katanya mau datangin KPK kapan Bu? Langsung dong Bu di preskon biar kami jadwalkan. Tapi aku kaget dan sekaligus salut kawan-kawannya dengan partai PDIP. Karena sikapnya yang sangat solid. Gimana gak aku bilang partai PDIP sangat solid dengan Pak Hasto. Karena pernyataan di dalam konversi PDIP itu sangat membela Pak Hasto. Ya kan dibilang ini politisasi lah. Padahal politisasi terhadap apa lagi? Pilkada udah selesai. Ya kan pilpres udah selesai. Terus Pak Hasto juga bukan gubernur, wali kota, bupati, atau anggota DPR, atau menteri kan bukan. Ya kan hanya rakyat biasa. Harusnya menurutku PDIP berjiwa kesatria untuk bilang menghormati keputusan KPK dalam menetapkan tersangka Pak Hasto. Ya kan? Dan apa? Dan melakukan upaya hukum lainnya. Contohnya melakukan pra-peradilan atas penetapan tersangka yang dibuat oleh KPK kepada Pak Hasto kader PDIP. Atau PDIP menyiapkan bukti-bukti ya nanti yang akan disuguhkan di persidangan yang kontra terhadap bukti-bukti dari KPK. Ya kan itu menurutku lebih berjiwa ataupun bersikap kesatria daripada seperti ini. Kesannya PDIP ya yang penting ini kader kita, ini sekjen kita bela mau benar mau salah. Nah ini nggak tepat kawan-kawan. Iya benar. Oh iya terakhir kawan-kawan lupa aku. Jangan lupa kita ingatkan Bu Mega untuk datang ke KPK. Karena cepat atau lambat mungkin Pak Hasto akan ditahan ya kan. Siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Tuh, ini kalau kita melihat memang narasi-narasi yang selalu dibangun oleh PDIP agak ngeri kawanku ya. Ngeri banget. Kalau kalian mengingat dia yang akhir-akhir ini dinarasikan itu kan soal kriminalisasi ataupun politisasi. Kalau kita coba tarik mundur ke belakang, dulu pernah mengatakan kalau PDIP kalah di pilkada katanya rakyat akan sengsara selama 5 tahun. Kemudian ini ada lagi nih yang katanya orang yang lahir dari rahim PDIP misalkan berkhianat dia akan dilaknat Tuhan. Kayak punya orang dalam gitu ya, kayak pasti banget nih gitu loh. Kayak bisa-bisanya tuh sampai ke sana gitu. Dilaknatnya sama Tuhan. Kalau menurut kalian gimana kawan-kawanku? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kawan-kawan semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.